Pilihan Tuhan. Amin. Yang dijadikan sebagai saksi yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita dipilih untuk memuliakan namanya, nama Yesus, Allah yang ajaib. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa Allah yang maha tinggi, kuasa yang dahsyat yang memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saja bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari bertepuk tangan. Sekaranglah saatnya kita berdiri, kita bangkit dengan kuasa Tuhan, memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Sekarang saatnya bangkit, Bangkit nyatakan nyatakan nama Yesus. nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Sekarang saja bangkit nyatakan nama yang besar. Yesus. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Dia berkuasa. Bergelora dalam kita. Haleluya. Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan. kekal mulia. Namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param param. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Arti hidup kita di hadapan Tuhan sangat luar biasa. Amin. Amin. Kita masukkan bagi Dia namanya yang dahsyat. Yeay. Mari angkat pujian bagi Dia. Bertepuk tangan bagi namanya. Semuanya. 1, 2, 3, hop. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Mari umat Tuhan katakan bagi Dia. Arti hidupku ku temukan jalan. Yes, yes, yes. Setiap janjimu menuntun langkahku. Katakan bagi Dia. Benar Tuhan.
berlari segenap kuatku selama mentari bersinar. Yes, yes. Haleluya. Ubah di dalam hidupku selama nafasku. Rencanamu Tuhan. Haleluya. Sungguh berharga hidup kita di hadapan Tuhan. Dia yang menuntut kita. Mari bersama Tuhan katakan bagi dia, arti hidupku ku temukan dalam-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu menuntun langkahku. Katakan bagi dia, menyerah walau bukan berlari segenap kuatku selama mentari bersinar. Yes, yes, yes. Selamanya di dalam hidupku selama mari lebih lagi katakan bagi dia, selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya tak berubah di dalam hidupku. Mas kuat selama jantungku berdetak. Yeah, rencana-Mu Tuhan. Yeah. Yes. Tuhanlah selamanya bagi hidup kita. Amin. Ya. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan bagi dia. Lebih lagi masukkan namanya. Dengan iman katakan, takkan ku menyerah walau badai menerjang. Dengan iman katakan, dengan segenap kuat. Benar Tuhan, ini janji iman kami Tuhan. Segenap kuatku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Tetap mau memuji Tuhan. Amin. Bersama katakan, selama mentari bersinar, janji-Mu berubah. Oh, hop, 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 hop. Haleluya. Mari Tuhan lebih dahsyat katakan, selama mentari selama bumi berputar. Yes. Berubah di dalam hidupku selama nafasku, selama hidup di setiap selama ku kan hidup. Sekali lagi katakan bagi dia, selama ku kan hidup di setiap rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Umat pilihan Tuhan, kita selalu dipimpin di dalam Tuhan. Amin. Kita dipilih, dipimpin, terbang bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan bersama katakan, firman-Mu Tuhan berita bagi hatiku. Katakan dengan iman, janji-Mu, yes, terang bagi
bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Menuntunku setiap hari. Ku menantikan. Mari umat Tuhan bersiap katakan, ku kan Tinggi di awan bersamamu. yes, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, oh, 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 teguh menopang dalam yeah. Dan janjinya nyata bagi setiap kita umatnya. Kita dipimpin di dalam Dia. Mari bersama katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, jalan terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu Menuntun setiap hari. ku menantikan-Mu Tuhan. Menantikan-Mu berikan Tuhan. Oh, yeah, ku kata bersamamu dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab firman, oh, mari umat Tuhan katakan lagi, balik lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Haleluya. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Yeah. Di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan. Nah Tuhanku, sungguh telah membebaskan, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Mari bersama katakan bagi Dia, tinggi di awan. Mari kita menyanyi, bersorak, berjoget bagi Dia. Yeay! Oh, yehehehe. Yes. Ku kan terbang, sekali lagi katakan bagi Dia. Ku kan iya, bersama-Mu Tuhan. Hehehe. Yes. Amin. Lebih keras lagi katakan bagi Tuhan, ku kan terbang bersama-Mu. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopangku Tuhan. Ku kan aman. Sekali lagi, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan. Yes, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan bagi Dia, aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Haleluya. 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 Luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali.
Seluruh hidup Tuhan hanya untuk Engkau. Haleluya Yesus. Ku hidup bagimu, Hatiku tetap memandang ya Tuhan. Dunia tak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku mau tetap mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami Tuhan. Hidup kami hanya untuk memuliakan-Mu. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu untuk Engkau pakai sebagai saksi-Mu dalam dunia ini Tuhan. Membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang setuju dengan lagu ini kita bangkit berdiri. Dunia tak bisa menjauhkan
pilih kami sebagai bangsa yang kudus, umat Tuhan, imamat rajani yang memberitakan Injil dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kau akan selalu perlengkapi kami Tuhan, para pelayan-Mu, dengan talenta-talenta yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, mujizat selalu terjadi dalam hidup kami Tuhan, untuk membuktikan kebesaran nama-Mu. Haleluya. 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 Menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Engkau di dalam kami. Haleluya. Hidupku hanya untuk menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama, amin, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami percaya roh yang ada dalam diri kami lebih dahsyat, lebih kuat dari roh yang ada di dunia ini Tuhan. Dan menjadikan kami lebih tangguh dalam menghadapi setiap rintangan dalam hidup kami. Dalam setiap rintangan dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya Engkau pakai kami lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Saat ini Bapa, kami hanya mohon pimpinan-Mu melalui firman-Mu Tuhan, sebagai terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau berfirman dan firman-Mu ya dan amin. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami serahkan kehidupan kami serahkan seluruh pelayanan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IFCF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan.
Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, selamat kita kembali lagi dari dalam rumah Tuhan, di dalam tahun yang baru. Kita punya semangat yang baru, komitmen yang baru. Bapak Ibu, ini adalah tema kita IFGF Global seluruh dunia, yaitu lembaran baru, next chapter. Saudara, kalau di tahun 2023 kita mengalami kegagalan atau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara. Tapi di tahun 2024 ini kita mau menutup itu semua. Bapak Ibu jangan membawa kepahitan hati, kenangan yang buruk di tahun yang lalu, tahun 2023, di tahun yang baru ini masih dibawa kepahitannya, ya kegagalannya dan lain sebagainya, saudara, itu sudah tutup buku di tahun yang lalu. Ayo, tahun ini kita memulai dengan semangat yang baru, komitmen yang baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu pasti punya satu komitmen resolusi gitu ya, di tahun 2024 ini aku mau rajin baca Alkitab, atau aku mau lebih semangat lagi melayani Tuhan, atau apalagi, atau aku mau lebih sabar. Nah, saudara, komitmen apa, resolusi apa yang kita buat di tahun 2024 ini, saudara? Kita akan memulainya dengan next chapter, lembaran yang baru. Kalau kita baca buku ya saudara, bab pertama sudah selesai dan kita memulai bab berikutnya yang baru, ya kita penasaran, ini kelanjutannya gimana? Gitu kan? Bab yang baru ini mau cerita apa? Dan Tuhan mau memulai cerita hidup kita di tahun ini, satu lembaran yang baru. Kita akan belajar dari kehidupan Musa dan nanti siang Yosua, Abarim bagi Musa dan Abarim buat Yosua. Bapak Ibu, harusnya itu satu rangkaian khotbah, tapi karena khotbahnya panjang ya saudara, khotbahnya panjang, makanya saya bagi yang Musa untuk pagi, yang Yosua untuk siang. Saya ingin Bapak Ibu di tahun yang baru ini, Bapak Ibu tuh punya rasa lapar terhadap firman Tuhan. Jadi saudara, kalau di zaman ini ada YouTube, saudara, Bapak Ibu ayo buka YouTube nanti siang, gitu loh. Khotbahnya apa, lanjutannya yang ini, saudara. Jadi seperti itu. Kalau dulu belum ada YouTube, saudara, ada jemaat itu yang penasaran ya, karena khotbah pagi dan siang kadang itu beda gitu ya. Mereka itu sampai pinjem buku khotbah saya. Bu, saya mau pinjem buku khotbahnya Bu, mau saya foto. Itu zaman waktu enggak ada YouTube, saudara. Khotbah enggak direkam, enggak ada dokumentasi. Jadi mereka kalau pengen tahu ya, khotbah yang siang atau khotbah yang pagi apa, saudara, mereka harus foto buku khotbah saya, catatan khotbah saya. Tapi kan kalau sekarang itu ada YouTube, saya harap Bapak Ibu lebih rajin. Nah, saudara, durasi khotbah saya itu enggak sampai 45 menit. Paling pol itu 45 menit. Bapak Ibu jangan pelit kuota gitu ya. Oh 45 menit nanti makan kuota kalau lihat YouTube. Saudara, ayo kita di tahun yang baru ini kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi, laparnya itu akan firman Tuhan itu lebih lagi. Bapak Ibu kita akan belajar Abarim bagi Musa. Apa tuh itu Abarim? Nah saudara, Bilangan 27 ayat 12, 13, 18 dan 21. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel.
Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi Tuhan di hadapan menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Dan atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Saudara, ini hal yang dilakukan Tuhan ketika orang Israel ada di Gunung Abarim. Tuhan menyuruh Musa dan Yosua naik ke Gunung Abarim itu. Saudara, dan Tuhan ngomong kepada Musa, gitu ya, pandanglah negeri ini dari atas Gunung Abarim itu. Nah, saudara, pandanglah negeri ini dari atas Gunung Abarim, engkau tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan, cukup sampai di sini aja. Engkau bisa melihat tanah Kanaan. Tapi sebaliknya untuk Yosua, engkau berdoa, karena Yosua nanti yang akan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, kita akan belajar peristiwa apa yang terjadi di Gunung Abarim ini. Apa yang next chapter, apa yang dilakukan, akan dilalui oleh Musa di Gunung Abarim ini. Saudara, peristiwa apa yang terjadi di Gunung Abarim? Pertama, di gunung ini, pada saat orang Israel ada di gunung ini, Bilangan 22 mencatat, kutuk diubah jadi berkat. Saudara, waktu orang Israel itu ada di dataran Gunung Abarim ini, saudara, Bileam diutus untuk mengutuk orang Israel. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ini pertama. Nah, karena kutuk diubah jadi berkat, Bileam tidak bisa ngutuki orang Israel. Ya, mau ngutuki tidak bisa, mau ngutuki tidak bisa. Akhirnya Bileam pulang. Siapa sih yang nyuruh ngutuki orang Israel? Bileam ini diupah oleh raja Kanaan, Raja Midian, namanya adalah Balak. Nah, saudara, waktu Bileam sudah pulang ke negerinya, ya, Balak itu enggak habis akal, tidak putus asa. Masih dikasih Bileam itu dirayu, ayo. Gimana caranya? Saudara, dan Bileam itu karena mata duitan gitu ya. Ya, dia tidak bisa mengubah kutuk jadi berkat, dia tidak bisa mengutuki orang Israel. Akhirnya Bileam itu kasih ide yang licik. Orang Israel dijebak dengan persinahan. Lah ini, Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, orang Kristen itu jangan takut sama santet. Ya, saudara, santet itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Tidak bisa. Santet, hantu, apa, sudah tidak akan bisa masuk ke rumah kita. Tapi kalau saudara itu membuka celah terhadap persinahan, ya, sekalipun itu di pikiran, saudara lihat film BF lah, apalah yang porno-porno itu, ya, atau saudara ya itulah, pokoknya sekarang itu kan lebih dipermudah kalau untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu, itu membuka celah. Nah, ketika orang Israel dijebak dengan persinahan, ya ada wanita-wanita Midian yang menari-nari secara seperti itu, laki-laki Israel tergoda dan mereka diseret, mereka berpasangan, mereka diseret untuk menyembah Baal Peor itu. Mabuk, menyembah Baal Peor, berzina. Waktu itu, hari itu turunlah tulah. Dalam satu hari 24.000 orang yang mati. Ini di Abarim. Saudara, ada kutuk yang diubah jadi berkat, tapi juga ada hukuman yang ada di sana. Karena orang Israel dijebak oleh Baal Peor ini. Nah, setelah dalam satu hari banyak yang mati, 24.000 orang yang mati.
besoknya Musa menyuruh menghitung laskar Israel. Berapa yang masih hidup? Dihitung ulang. Kemudian di Gunung Abarim ini juga ya, ini Musa memberikan pengajaran. Ya, pengajaran tentang hak waris wanita, tentang korban pagi, korban petang, korban waktu Sabat, hari bulan baru, nasar wanita. Dan di Gunung Abarim ini juga Yosua dipanggil untuk menjadi pengganti Musa. Saudara, dan di Gunung Abarim ini juga Musa mendapat perintah untuk melakukan serangan balasan terhadap Midian. Nah, kalau di Baal Peor itu mati 24.000, nah ini di Gunung Midian ini mereka melakukan serangan balik kepada Midian yang sudah menjebak orang Israel. Dan mereka menang dan mereka membawa banyak jarahan. Saudara, di Gunung Abarim inilah Musa mendapatkan visi untuk membagi tanah Kanaan. Penetapan wilayah yang sini orang Yehuda mendapatkan ini batas-batas Kanaan seperti apa, kota-kota untuk orang Lewi itu udah dibagi di sana, kota-kota perlindungan itu semua dibagi di Gunung Abarim ini. Dan di Gunung Abarim ini Musa menulis kitab ulangan. 1 bulan terakhir sebelum dia mati dia menulis kitab ulangan. Dan di Gunung Abarim inilah Musa mati. Saudara, kita melihat banyak peristiwa yang terjadi di Gunung Abarim ini. Banyak peristiwa, ada kemenangan, ada kekalahan, ada pencapaian yang besar, jarahan yang besar. Saudara, ajaran, pengajaran dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan apa? Hidupmu berakhir sampai di sini. Ini adalah batasmu. Batasnya Musa. Jadi Bapak Ibu, bagi Musa, Abarim itu adalah batas akhir pelayanannya. Udah mentok sampai di sini, udah bisa melewati Gunung Abarim, gak bisa. Mentok sampai di sini, Musa, pencapaianmu sampai di sini tok. Kamu udah bisa melewati pegunungan Abarim ini. Kamu hanya bisa lihat-lihat tok, lihat-lihat Kanaan seperti apa dari atas Gunung Abarim ini. Tapi sebaliknya bagi Yosua, Abarim itu adalah awal panggilannya. Saudara, itu batas akhirnya Musa, tapi itu awal buat Yosua. Nah, yang saat ini kita pelajari adalah Abarim buat Musa. Saudara, Abarim itu dari kata abar. Abar itu artinya melewati. Kalau kata kerja itu artinya melewati. Kalau kata benda itu artinya perbatasan. Nah, Abarim buat Musa itu perbatasan. Batas mentok sampai di sini, kamu tidak bisa melaluinya. Musa nawar, Tuhan aku ingin kalau bisa Tuhan aku bisa masuk Kanaan. Tuhan berkata tidak. Ini batasnya di sini. Batas yang tidak sanggup Musa lewati di Gunung Abarim itu. Saudara, hanya mentok sampai di sana. Tapi sebaliknya buat Yosua itu tempat yang harus ia lewati untuk menuju tanah perjanjian. Itu bukan batas akhir buat Yosua, tapi batas akhir buat Musa. Saudara, apa yang saat ini mungkin kita merasa mentok dalam hidup kita? Tuhan, hidupku mungkin enggak lama, enggak panjang. Mungkin kita merasa seperti itu ya. Aduh, enggak lama ini, enggak panjang ini. Mungkin aku seperti Musa, ini Abarim buat hidupku. Saudara, mungkin kita merasa Tuhan, ini pencapaianku mentok sampai di sini Tuhan, mentok. Aduh, udah sampai di sini, udah bisa lagi. Bapak Ibu, apakah Musa menyerah ketika Tuhan mengatakan sampai di sini batas akhirmu? Hanya sampai di sini. Saudara, apakah kemudian Musa menyerah, kemudian menunggu hari kematian? Ya wes lah mau diapakan? Nggak bisa melewati batas ini, ya udah wes. Apa katanya Tuhan menunggu kematian? Tidak. Tapi bagi Musa, apa yang dilakukan Musa ketika dia divonis berakhir di Abarim gitu ya.
Kamu tidak bisa melewati ini lagi Musa, ini batas pencapaianmu sampai di sini tok. Sampai di sini saja kamu tidak bisa melewati. Saudara, kita mungkin tidak divonis oleh dokter seperti itu ya. Udah Pak, hanya 1 bulan umurnya. Hanya 3 bulan umurnya. Waduh lah kita divonis dokter seperti itu kan kita jadi stres gitu ya. Tidak sampai 3 bulan sudah wah sudah gimana. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Musa? Kalau memang dia divonis berakhir di Abarim, dia mau mengakhirinya dengan maksimal. Itu komitmen Musa. Kalau memang aku tidak bisa melewati Abarim ini, maka aku harus mengakhirinya dengan maksimal. Saudara, dengan maksimal aku mau mengakhiri hidupku di Abarim ini. Bukan cuma menunggu kematian, gitu ya. Menunggu kematian, stres, dan lain sebagainya. Tapi aku mau maksimal buat Tuhan. Apa artinya maksimal buat Tuhan? Bagaimana caranya mengakhiri dengan maksimal? Yang Musa lakukan, yang pertama, dia memperbaiki kesalahan. Orang Israel pernah mengalami kegagalan di Baal Peor. Gitu ya. Mereka pernah mengalami kegagalan, kecolongan. Karena persinahan, saudara. Dan Musa, dia mau memperbaiki kesalahan itu. Dia lakukan serangan balasan kepada Midian. Kemudian yang kedua, dia menghitung ulang laskar Israel. Kalau memang ini akhir hidupku di sini, ya enggak apa-apa. Tapi sebelum aku mati, aku harus tahu kekuatan Israel itu berapa. Jumlahnya itu berapa loh saudara, ini loh yang dipikirkan oleh Musa. Dia mau mengakhiri secara maksimal. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga dia memberi pengajaran. Hak waris seperti apa, korban pagi, korban petang ini. Dia tanamkan lagi, dia ulangi lagi. Kemudian 1 bulan sebelum dia meninggal, dia menulis kitab ulangan. Menulis buku, menulis kitab ulangan. Saudara, hari kematiannya Musa itu sudah jelas. Kalau dikatakan ya dalam ulangan pasal 34 gitu ya. Ketika terakhir itu, ulangan pasal 1 itu ya. Saudara, ketika Musa menulis kitab ulangan itu adalah pada tahun ke-40 bulan ke-12. Saudara, jadi tahun ke-41 dia meninggal kan gitu, tahun 41 dia meninggal, tahun ke-40 bulan ke-12 itu dia mulai nulis kitab ulangan, 1 bulan sebelum kematiannya. Saudara, dia menulis lagi buku untuk orang Israel pelajari dan untuk menjadi berkat buat kita. Punya visi yang jelas sehingga dia bisa membagi tanah Kanaan seperti apa. Bapak Ibu, ini loh yang dilakukan oleh Musa. Dia tidak mau berakhir dengan hanya menunggu hari kematian, tapi dia mau mengakhiri secara maksimal. Pertama, saudara, mengakhiri secara maksimal. Pertama yang kita lihat adalah memperbaiki kesalahan. Saudara, mungkin dalam hidup kita punya kegagalan. Bapak Ibu, kita mengalami kegagalan di tahun yang lalu. Ya udah, kalau memang gagal, ya udah enggak usah nyesali, tapi yang sekarang itu diperbaiki, jangan ngulangi kegagalan yang sama, kesalahan yang sama. Kan begitu. Jangan cuma hanya nyesel, kemudian terpuruk dalam kegagalan, terpuruk dalam kesalahan. Kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan pasangan kita, atau kita menyalahkan Tuhan. Bukan itu solusinya. Tapi kita mau memperbaiki kesalahan kita, ya jangan diulangi lagi. Saudara, kalau tahu itu salah, kalau tahu itu tidak baik, ya udah jangan diulangi lagi. Saudara, mari di tahun yang baru ini 2024, kegagalan apa toh yang terjadi di tahun 2023? Kita tutup lembaran itu, jangan ulangi lagi, jangan jatuh di lubang yang sama. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat kita. Saudara, rencana Tuhan yang sungguh indah buat kita. Jangan kita bodoh ngulangi kesalahan yang sama, jatuh lagi pada kegagalan yang sama. Bolak-balik remedi
memiliki kesalahan itu dan itu dan itu juga. Saudara, tapi kita mau seperti Musa, perbaiki kesalahan. Kegagalan apa, perbaiki itu. Bapak Ibu, pasangan ya, suami istri. Kalau istrinya tahu ya, suaminya itu gagal dalam hal itu, ya udah, beri dia kesempatan untuk memperbaikinya. Jangan kalau bertengkar itu, terus yang disudutkan itu, Pak, kamu itu enggak pinter ngatur keuangan, Pak, kamu itu enggak pinter kerja. Ingat, tahun itu kamu kejeblos dalam hutang, gini. Kalau bertengkar itu, yang diungkit-ungkit itu, yang diungkit-ungkit. Bapak Ibu jangan seperti itu, saudara. Jangan seperti itu, saudara. Jangan kita itu mengungkit kesalahan pasangan kita. Bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya. Jangan kita menjadi iblis untuk pasangan kita. Iblis itu kan gitu, selalu ngungkit-ngungkit, selalu menuduh, selalu mengintimidasi. Kan seperti itu. Bapak Ibu, ayo suami istri sebagai pasangan, kita mau untuk saling support. Jangan mengingat, jangan menyudutkan pasangan kita dengan kesalahan yang pernah dia buat di masa lalu, di tahun lalu. Saudara, support dia untuk bangkit. Bapak Ibu, kita kekristenan tidak mungkin bisa bercerai. Kan begitu kan? Tapi jangan sampai pernikahan itu jadi mengerikan, gak bisa cerai. Tapi kok pasangan hidupku tuh selalu lah bertengkar tuh selalu itu yang diungkit, selalu itu yang diungkit. Sehingga luka itu terus menganga, gak bisa sembuh. Saudara, jangan sampai seperti itu. Tapi kita mau untuk sama-sama belajar dari kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, evaluasi ulang kekuatan, potensi, dan talenta kita. Kalau memang ini batas yang gak bisa kita lalui, saudara, kita mau untuk maksimal secara potensi talenta kita. Kalau Tuhan menitipkan kepada kita talenta, potensi, sudahkah itu kita kembangkan dengan maksimal? Saudara, sudahkah kita kembangkan dengan maksimal atau kita tidak bisa maksimal karena rutinitas dan kesibukan kita sehingga kita tidak bisa mengembangkan potensi diri kita, talenta kita, tidak bisa berkembang dengan maksimal. Nah, Musa dia menghitung, dia hitung laskar orang Israel itu berapa. Aku ingin tahu kekuatannya orang Israel itu berapa. Kalau melakukan serangan balik terhadap Midian bisa enggak? Kalau mengalahkan Kanaan bisa enggak? Karena ini sudah mati 24.000 orang. Oh, udah berkurang 24.000 orang. Dan dia evaluasi ulang kekuatannya, potensinya. Apa yang dia miliki kekuatannya. Bapak Ibu, kita kan menyadari ya, kita tahu kegagalan kita tahu kelemahan kita, tapi kita juga harus tahu kekuatan diri kita. Kekuatan diriku itu di mana? Potensiku itu di mana? Ayo diasah. Sudahkah itu secara maksimal? Kalau Tuhan menitipkan kepada kita talenta, sudahkah itu dikembangkan dengan maksimal? Atau selama ini kita hanya menyimpannya? Tak simpen Tuhan, males aku mengembangkan talenta. Sibuk aku Tuhan, capek aku. Capek hati, capek pikiran, capek tenaga, capek duit lagi. Capek aku mengembangkan talenta. Saudara, evaluasi hidup kita. Sudahkah kita maksimal buat Tuhan atau tidak? Bapak Ibu kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mungkin kita katakan, oh masih jauh. Aku itu generasinya Yosua, bukan generasinya Musa yang berakhir di tahun 2024. Yang berakhir sampai di sini, enggak aku masih jauh. Saudara jauh atau enggak, kita mau maksimal buat Tuhan. Kembangkan kepercayaan, potensi, talenta, kekuatan dalam diri kita. Saudara, kalau kita belum maksimal, ayo maksimal buat Tuhan. Itu, saudara, ayo maksimal buat Tuhan. Kalau kita masih merasa, iya ya Tuhan masih kurang, ayo kita maksimal buat Tuhan. Kita udah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Yang penting kita sudah maksimal duluan. Ini, saudara, dan yang ketiga, Musa di Gunung Abarim itu dia memberikan pengajaran kan.
pengajaran, ini loh hak waris wanita, ini loh korban petang, korban pagi, korban hari Sabat, korban ini, korban itu. Musa akan memberikan pengajaran kepada orang Israel. Saudara, dan Musa itu menulis kitab Ulangan, itu ya, untuk apa? Memberi warisan kepada orang Israel, warisan iman. Nah, ini yang harus kita miliki, kita berikan kepada keturunan kita. Kita memberikan pengajaran maksimal buat Tuhan. Saudara, artinya apa? Ayo, kita punya waktu bersama dengan pasangan, bersama dengan anak, saudara. Kita mau untuk ini loh, memaksimalkan warisan iman kita. Bapak Ibu, kalau tadi ya saudara, coba mundur lagi yang kedua. Ketika kita mengevaluasi kekuatan dan potensi kita, jangan lupa juga mengevaluasi hubungan kita, memperbaiki kualitas hubungan kita. Kualitas hubungan dengan pasangan, kualitas hubungan dengan anak, kualitas hubungan dengan rekan saudara seiman dan lain sebagainya. Evaluasi. Kalau hubungan kita itu buruk, saudara, kalau hubungan kita itu buruk, dievaluasi. Bapak Ibu, ayo, mumpung kita itu masih punya kesempatan, evaluasi hubungan kita. Jangan jadi orang itu orang yang angel. Wah, angel, emang angel, dikandani wong iki angel, tersinggungan. Saudara, ayo evaluasi diri kita. Bukan hanya potensi, kekuatan dan talenta, tapi juga evaluasi hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan dengan antar saudara seiman, gitu ya. Evaluasi, maksimal, berusahalah untuk maksimal buat diri kita maupun buat orang tersebut. Bapak Ibu, 2 bulan sebelum almarhum meninggal, gitu ya, 2 bulan, beliau itu menghadapi masalah pribadi. Saudara, semula saya tidak berani cerita ke dia, gitu kan. Saya tidak berani cerita karena saya takut dia kepikiran, gitu. Tapi kemudian dia tahu kalau saya menyimpan sesuatu. Dia berkata pada saya, ada sesuatu yang kamu tahu tapi aku tidak tahu. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dalam dirimu, yang kamu tidak berani bicara kepadaku. Dan saya berkata, iya ada, tapi aku tidak berani bicara karena aku takut kamu kepikiran. Kamu tidak bisa fokus pelayanan. Saya tunda untuk bicara, sampai akhirnya dia ngomong, kamu harus ngomong. Saudara, dan akhirnya saya bicara, saya ngomong, kalau aku ngomong, anggaplah ini sebagai sampah. Jangan dianggap ini, jangan itu mempengaruhi pikiran dan hatimu. Yang penting yang harus kamu garis bawahi, aku sebagai istrimu, bukan hanya 100% tapi 1000% percaya kepadamu, support kamu. Itu, saudara, dan ketika saya cerita masalahnya, dia kaget ya bukan main. Di luaran sana dia difitnah habis-habisan. Saudara, di luaran sana dia difitnah habis-habisan. Saudara, saya ngomong, sebagai istri aku support kamu, sebagai istri aku percaya kepadamu, aku tidak percaya omongan itu, 1000% aku percaya kepadamu. Saudara, dan sedikit banyak itu mengganggu pikirannya, hatinya. Sedikit banyak itu mengganggu dia. Saudara, dan saya ngomong, ingat loh ya komitmennya. Kan aku sudah ngomong, aku enggak mau cerita, tapi berhubung kamu mendesak aku cerita. Tapi ingat, ini sampah. Saudara, dan dia enggak bisa fokus. Sedikit banyak itu mengganggu, dan mengganggu dia maupun mengganggu saya karena saya melihat suami panik, suami begini, otomatis ke saya kan juga gitu kan. Saya berdoa, berpuasa, makanya saudara pada tahun itu aku kurus ya karena begitu, doa puasa. Karena ada satu masalah yang
yang hanya bisa diselesaikan dengan berpuasa, bukan dengan duit, begitu. Saya berdoa, saya berpuasa sampai akhirnya akhir November. Akhir November saya ngomong ke almarhum, sudah cukup sampai di sini, ditutup masalah ini, kita fokus Natal. Jangan sampai kita ditipu sama setan karena masalah ini. Kamu harus tahu hatiku. Hatiku adalah aku 1000% percaya sama kamu. Aku tidak percaya sama fitnah di sana, aku percaya sama kamu. 1000% aku mendukung dirimu. Saudara, dan akhirnya masalah itu tutup sampai di sana. Ditutup. Kita fokus ke Natal. Desember itu kita fokus ke Natal, kita merayakan Natal dan sampai Natal berakhir, almarhum terkena COVID di ICU dan dia meninggal. Bapak Ibu, ketika dia meninggal, satu hal yang saya lega di hati saya, memang selama hidup saya sebagai istri, aku itu sebagai istri yang gak pinter masak, walaupun berusaha untuk bisa masak gitu ya, masak yang enak buat suami, tapi kepintaranku memasak itu hanya sampai segitu tok gitulah. Setiap kali aku masak itu aku berdoa syafaat, semoga gak kasih semoga enak ya. Doa kalau persiapan khotbah aja enggak sejelimet itu, tapi kalau masak buat suami itu, Tuhan semoga gena ya Tuhan, semoga gena, deg-degan gitu ya. Nah, tapi yang saya lega adalah Tuhan di bulan-bulan terakhir dia tidak ada. Maksudnya di bulan-bulan terakhir aku bersama dengan suami. Aku bisa support dia di saat dia mengalami masalah itu. Seumur hidupnya, pelayanannya, itu adalah masalah terberatnya. Karena itu berhubungan dengan integritasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, dan saya bersyukur Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau memberi aku damai sejahtera sehingga aku bisa support dia sepenuhnya sebagai istri. Aku bisa support dia sepenuhnya sebagai istri dan aku terus ngomong ke dia, pokoknya kamu mandang aku aja. Kamu tidak perlu dengar suara-suara di sana. Kamu mandang aku aja. Aku sebagai istrimu, aku support kamu. Udah, itu cukup. Gitu. Saudara, ayo Bapak Ibu, saya tidak menyesal karena di akhir hidupnya saya mensupport dia 100%, bahkan 1000%. Saya mempercayai dia, sekalipun di luar sana ada omongan yang tidak enak. Bapak Ibu, ayo, hubungan dengan pasangan Bapak Ibu, dievaluasi. Jangan kita itu mau dibodohin sama setan. Jangan kita mau untuk dipecah belah. Jangan kita mau kita mau untuk memperbaiki kualitas hubungan kita dengan pasangan. Kualitas hubungan kita dengan sesama, dengan atasan kita, dengan siapapun juga. Kita mau evaluasi, kita mau untuk memperbaiki. Agar jangan sampai saudara kita tidak tahu kapan orang itu dipanggil Tuhan. Jangan sampai kalau orang itu dipanggil Tuhan, kita nyesel aku ya, kenapa kok dulu aku sikapku kurang bagus sama dia. Kenapa kok aku dulu marah-marahin dia. Kenapa kok aku dulu bersikap kurang layak terhadap dia. Jangan sampai kita seperti itu. Bapak Ibu, selama kita masih diberi kesempatan hidup, kita mau untuk perbaiki kualitas kita, evaluasi kualitas hubungan kita. Saudara, dan yang ketiga memberi pengajaran, value, warisan iman, nilai kehidupan. Ini yang harus kita wariskan. Saudara, warisan iman itu beda dengan warisan jasmani, harta jasmani. Saudara, ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Di dalam bahasa Inggris, inheritance dan legacy
itu sama-sama diterjemahkan sebagai warisan. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang sangat jauh antara inheritance dan legacy. Perbedaan yang sangat mencolok. Di doa pagi saya menjelaskan hal ini. Inheritance itu adalah warisan harta jasmani. Tapi kalau legacy itu harta rohani. Lah, legacy inilah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Legacy, kalau kita cukup kaya, kita bisa memberikannya dua-duanya, legacy dan inheritance. Tapi kalau kita tidak cukup kaya, baiklah kita sebagai orang tua kita memberikan minimal legacy kepada anak. Harta rohani. Inheritance itu aset, berupa aset kekayaan. Tapi kalau legacy itu nilai kehidupan. Kita mungkin tidak bisa mewarisi aset kepada anak. Kita tidak bisa menikahkan mereka, tidak bisa kasih rumah, aset ke mereka gitu ya. Tapi kita bisa memberikan nilai kehidupan. Legacy berupa nilai kehidupan. Mamaku itu mengajari tentang disiplin rohani. Papaku itu ngajari tentang arti kesetiaan. Lah ini loh nilai-nilai kehidupan ini loh yang diwariskan pada anak. Mamaku itu mengajari arti sebuah kejujuran. Kejujuran itu memang menyakitkan, tapi kejujuran itu lebih bernilai. Saudara, ini nilai-nilai kehidupan ini yang diwariskan kepada anak kita. Inheritance itu hanya dinikmati oleh ahli waris. Saudara, misal ya, kita punya 5 anak. Gitu kan, 5 anak. Nak, ini karena papa ini punya rumah cuma 1 tok gitu ya, maka udahlah anak pertama berhubung laki lagi ya, orang Chinese kan biasanya gitu ya, anak laki pertama, waduh wes itu sangat-sangat diistimewakan. Rumah ini kita wariskan, papa wariskan kepada anak pertama, udah wes papa enggak punya warisan lagi. Jadi anak kedua, 3, 4, tidak dapat apa-apa, yang dapat cuman anak pertama toh. Udah wes pabrik ini aku serahkan kepada anak kedua, karena anak kedua laki, anak pertama perempuan. Nah ini kalau tak kasih perempuan berarti ini yang tak warisi mantu. Udah anak kedua aja karena dia anak laki-laki. Saudara, yang seneng cuman yang dapat ahli waris toh. Tapi yang lainnya melongo. Makanya enggak jarang itu ya, waktu bagi warisan itu antar saudara rebutan warisan. Karena ya ini malah jadi bumerang. Yang bisa menikmati hanya ahli waris toh. Tapi kalau legacy itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Papanya punya 5, anak punya 10, anak 10-10-nya diwarisi nilai-nilai kehidupan. Diwariskan ini loh nak, kerja keras itu seperti ini. Jadi orang laki itu harus ulet seperti ini. Jangan pantang menyerah karena kamu pria gitu ya. Lah jadi papanya itu mewariskan legacy ke anaknya. Ayo jangan pantang menyerah, kamu laki-laki, kamu harus kuat gitu. Ya, mungkin dia juga ngajarkan ke anaknya perempuan, sekalipun kamu perempuan tapi bukan berarti kamu lemah. Sekalipun secara fisik kamu lemah, tapi secara psikis kamu kuat. Nah, itu bisa diwariskan dan itu bisa dinikmati oleh semua anak-anaknya. Bukan hanya anaknya, tapi anaknya bisa mewariskan kepada cucunya, kepada semua orang bisa menikmati legasinya itu. Dampak dari nilai-nilai kehidupan yang dia miliki. Yang diwariskan kepada anaknya. Inheritance itu seperti kita cuman kasih ikan. Ikannya dimakan habis ya udah berakhir. Hanya mungkin 2 jam tok, lapar lagi. Nah saudara, tapi kalau legacy itu kita kasih pancing. Supaya dia mencari ikan sendiri. Inheritance itu diwariskan setelah mati. Papanya mati baru bagi-bagi warisan. Tapi kalau legacy itu diajarkan selama kita hidup. Ajarkan kepada anak, ajarkan kepada anak. Tanamkan kepada anak nilai-nilai kehidupan, warisan iman, warisan rohani. Ditanamkan terus, mumpung kita itu masih satu rumah dengan anak.
Itu kita bisa memberi teladan hidup kepada anak. Saudara, mumpung dia belum nikah, kita bisa nyerewetin anak, kasih dia warisan rohani. Kebahagiaannya sementara kalau inheritance. Hore, dapat warisan gitu ya. Hore, padahal papanya udah meninggal, tapi dia bisa bilang, hore, karena apa? Dapat warisan. Hore, karena asuransinya cair, papanya sudah meninggal, ikut asuransinya cair. Kebahagiaannya tapi sementara, hanya waktu pas nerima tok. Tapi setelah itu lama-lama habis. Beda dengan legacy, kebahagiaannya itu permanen. Karena dia itu mewariskan nilai kehidupan. Semangat kerja keras, pantang menyerah, bagaimana bergantung dengan Tuhan, bagaimana hidup mengandalkan Tuhan, punya iman itu seperti apa, itu diwariskan ke anak. Kebahagiaannya itu permanen dan anak itu bisa mewariskannya kepada keturunan berikutnya, kepada generasi berikutnya. Diwariskan seperti itu. Kalau inheritance itu bisa habis, kalau legacy itu tetap ada. Dia tidak pernah lupa warisan rohani yang ditanamkan oleh papahnya. Dia tidak pernah lupa nilai-nilai rohani yang ditanamkan oleh mamanya. Dia lakukan dan dia terapkan dan dia berikan itu kepada next generation. Ini legacy yang harus kita berikan kepada anak kita, cucu kita secara maksimal. Kesimpulan, mari kita maksimal bagi Tuhan. Bapak Ibu, wariskan harta rohani kepada anak. Tahun baru itu adalah lembaran baru. Saudara, kalau tahun baru itu adalah lembaran baru, mari kita buat komitmen yang baru untuk Tuhan. Komitmen yang baru untuk memperbaiki kualitas hubungan kita, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan saudara seiman, dengan siapapun juga. Dan lakukan segala hal secara maksimal buat Tuhan maupun buat sesama kita. Kita bangkit berdiri. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu janjimu
sampai ku dapat mahkota janjimu. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat waktu yang Kau berikan, buat kesempatan yang Kau berikan, buat waktu yang Engkau berikan dalam hidup kami, buat kepercayaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau maksimal untuk Engkau Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau memandang kepada kegagalan kami di masa lalu, tapi kami mau memperbaikinya di tahun ini. Ini adalah satu lembaran yang baru, chapter yang baru buat kami. Kami mau berjalan melaluinya secara maksimal bersama dengan Tuhan. Kami mau membaharui hubungan kami dengan Engkau, hubungan kami dengan pasangan, dengan keluarga kami. Kami mau Tuhan untuk maksimal buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mewariskan legacy kepada keturunan kami. Kami menanamkan legacy, harta rohani untuk anak cucu kami, sehingga mereka mendapatkan warisan iman melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat kita mau mengangkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau melakukan firman Tuhan dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, kesehatanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Menyerah walau badai menerpaku, bukan berlari dengan segenap kuatku. Takkan ku menyerah walau badai menerpaku, bukan berlari